Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fisail Muharram, NIM 2204311000004. Perkenalkan, nama saya Arif Indriansyah, NIM 2204311000010. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Bayoki dengan NIM 2204311000015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Surya Budi Putra dengan NIM 2204311000035. Pertama, teorema superposisi. Prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas dengan menghitung kontribusi tiap sumber bebas secara terpisah. Untuk menggunakan teorema superposisi, kita harus ingat bahwa yang pertama, menggunakan satu sumber bebas pada satu waktu dan menonaktifkan sumber bebas lain. Ini berarti kita menggantikan setiap sumber tegangan dengan OV atau short circuit dan tiap sumber arus dengan OA atau open circuit. Dengan ini kita memperoleh rangkaian yang lebih sederhana. Yang kedua, sumber tak bebas dibiarkan aktif karena dikendalikan oleh variabel rangkaian. Langkah untuk menggunakan teorema superposisi. Yang pertama, matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber, temukan keluaran atau tegangan atau arus sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. Yang kedua, ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas. Yang ketiga, tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai sumber bebas. Jika rangkaian memiliki 3 sumber bebas, kita mungkin harus menganalisa 3 rangkaian sederhana untuk menghasilkan keluaran tiap sumber bebas yang aktif. Bagaimanapun, superposisi membantu untuk mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana melalui penggantian sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Sekian, terima kasih. Teori transfer daya maksimum. Ini menyatakan bahwa resistansi beban rangkaian DC menerima daya maksimum jika besarannya resistansi beban sama dengan resistansi ekuivalen Thevenin. Teori tersebut digunakan untuk menghitung nilai beban tahanan beban yang menyebabkan daya maksimum yang ditransfer dari sumber ke beban. Teorema ini berlaku untuk keduanya, rangkaian AC dan DC. Hal yang perlu diperhatikan, untuk sirkuit AC, resistansi diganti dengan impedansi. Teori transfer daya maksimum adalah salah satu teori efisien. Itulah mengapa ada beberapa aplikasi dunia nyata untuk teori ini. Bidang komunikasi merupakan salah satu bidangnya. Teori ini digunakan untuk sinyal kekuatan rendah. Selain itu, untuk penegasan suara mengurus daya maksimal dari amplifier. Langkah-langkah untuk mencegah masalah tegangan teori transfer daya maksimum. Secara umum, langkah-langkah yang disebut di bawah ini diikuti untuk menyelesaikan masalah teori transfer daya. Ada cara lain, tetapi mengikuti langkah-langkah ini akan mengarah ke jalur yang lebih efisien. Langkah pertama, cari tahu resistansi beban rangkaian. 2. Hitung resistansi ekivalen Thevenin dari rangkaian dari titik pandang cabang resistansi beban hubung terbuka. Langkah ketiga, seperti yang dikatakan teori resistansi beban baru akan menjadi resistansi ekuivalen Thevenin. Ini adalah resistansi yang bertanggung jawab atas transfer daya maksimum. Langkah keempat, kemudian daya maksimum diturunkan. Itu datang sebagai berikut. PMAX sama dengan VTH2 per 4 RTH. Sekian, terima kasih. Pengertian teorema Norton. Teorema Norton adalah salah satu teori atau alat analisis yang dapat digunakan untuk menyederhanakan suatu rangkaian linier yang rumit menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Berbeda dengan rangkaian
Thevenin yang menyederhanakannya menggunakan sumber tegangan ekivalen dengan merangkai resistor ekivalen secara seri. Teorema Norton menyederhanakannya dengan menggunakan sumber arus ekivalen dan perangkaian resistor ekivalen secara paralel. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis dan menghitung suatu rangkaian linier dengan menggunakan teorema Norton. Pertama, hubung singkat resistor beban. Kedua, hubung atau ukur arus pada rangkaian hubung singkat tersebut. Arus ini disebut dengan arus Norton. Ketiga, buka arus sumber, hubung singkat tegangan sumber, dan lepaskan resistor beban. 4. Hitung atau ukur resistansi rangkaian terbuka. Resistansi ini dinamakan dengan resistansi Norton. 5. Gambarkan kembali dengan memasukkan nilai arus pada rangkaian yang dihubung singkat di langkah kedua. Rangkaian arus sumber dan resistansi pada rangkaian terbuka yang dilakukan pada langkah kelima secara paralel. Hubungkan kembali resistor beban yang kita lepaskan pada langkah ketiga. Ini merupakan rangkaian yang telah disederhanakan berdasarkan teorema Norton atau biasanya disebut dengan rangkaian ekivalen Norton. 6. Carikan arus beban yang mengalir dan tegangan beban pada resistor beban berdasarkan aturan pembagi arus listrik. Pengertian teorema Thevenin dan penghitungannya. Teorema Thevenin adalah salah satu teori elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang merubah sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistasi yang ekivalen. Teorema Thevenin ini sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada analisis rangkaian yang berkaitan dengan daya atau sistem baterai dan rangkaian interkoneksi yang dapat mempengaruhi satu rangkaian dan rangkaian lainnya. Teorema Thevenin ini ditemukan oleh seorang industri yang berasal dari Prancis, yaitu Melvin Thevenin. Cara menganalisis rangkaian linear dengan perhitungan teorema Thevenin. Berikut ini adalah rangkaian langkah-langkah untuk menganalisis dan menghitung suatu rangkaian linear dengan menggunakan teorema Thevenin. 1. Lepaskan resistor beban. 2. Hitunglah atau ukur tegangan rangkaian berhubung. Tegangan ini disebut dengan tegangan Thevenin atau Thevenin Voltage FTH. 3. Lepaskan sumber arus listrik dan hubungkan sumber tegangannya. 4. Hitunglah atau ukur tegangan resistansi rangkaian terbuka tersebut. Resistansi ini disebut dengan rangkaian resistansi Thevenin atau Thevenin resistansi. 5. Gambarkan lagi suatu rangkaian baru berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada langkah-langkah, yaitu tegangan rangkaian terbuka FTH sebagai tegangan sumber dan resistansi RTH pada pengukuran di langkah 4 sebagai resistor yang dihubungkan secara seri. Hubungkan kembali resistor beban yang kita lepaskan di langkah-langkah 1. Rangkaian inilah sebagai rangkaian Thevenin atau rangkaian rumit yang telah disederhanakan berdasarkan teorema Thevenin. 6. Langkah yang terakhir adalah temukan arus listrik yang melalui resistor beban tersebut dengan menggunakan hukum Ohm. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, teorema Millman. Teorema ini sering disebut juga sebagai teorema transformasi sumber, baik dari sumber tegangan yang dihubung serikan dengan resistansi ke sumber arus yang dihubungkan paralel dengan resistansi yang sama atau sebaliknya. Teorema ini berguna untuk menyederhanakan rangkaian dengan
multi sumber tegangan atau multi sumber arus menjadi satu sumber pengganti. Langkah-langkah. Yang pertama, ubah semua sumber tegangan ke sumber arus. Yang kedua, jumlah semua sumber arus paralel dan tahanan paralel. Yang ketiga, konversikan hasil akhir sumber arus ke sumber tegangan. Sekian, terima kasih. Teorema substitusi. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu komponen atau elemen pasif yang dilakukan oleh sebuah arus yang mengalir sebesar I, maka pada komponen pasif tersebut dapat diganti dengan sumber tegangan V yang mempunyai nilai yang sama saat arus tersebut melalui komponen pasif tersebut. Jika pada komponen pasif adalah sebuah resistor sebesar R, maka sumber tegangan penggantinya bernilai V sama dengan IR dengan tahanan dalam dari sumber tegangan tersebut sama dengan